Halo semuanya, selamat datang di channel Ardi Kitchen. Di video kali ini kita akan bahas secara lengkap Suzuki Ignis 2021 sebagai lanjutan dari video kami yang sebelumnya ya guys, yaitu unboxing Ignis. Oke, langsung saja kita mulai reviewnya. Pertama tentu saja dari tampilan eksteriornya ya. Tampilan depan untuk Suzuki Ignis tipe GX ini, bagian eksteriornya sudah dilengkapi dengan roof rail, fog lamp, dan headlamp proyektor LED. Tak terkecuali untuk Ignis terbaru ini, ubahan paling jelas terlihat pada bumper depan yang kini semakin sporty dengan aksen silver dan guard diffuser berwarna silver. Bezel fog lamp juga makin sporty karena bentuknya lebih besar dari Ignis sebelum facelift. Sayangnya lampu kabutnya belum menganut bohlam LED. Yang kedua, tampilan samping. Lanjut ke bagian samping Ignis, tampilannya masih cukup cantik ya guys ya. Roof rail dan sein pada bagian samping spion yang hanya tersedia di Suzuki Ignis tipe GX. Untuk yang ketiga, tampilan belakang. Nah, untuk tampilan belakang ini menurutku adalah salah satu titik lemah Ignis ya, dimana tampilannya kurang, kalau menurut saya sih ya, kurang lazim. Bentuknya sedikit aneh dan perlu penyesuaian agak lama sampai kalian bisa menerima atau terbiasa dengan bentuknya. Meski pada tampilan belakang eksterior Suzuki Ignis 2021 ini ada ubahan pada bumper belakangnya yang lebih elegan dibanding Ignis lama, tapi masih terlihat kurang ya menurutku. Oh iya, untuk tipe GX ini bagian belakang sudah terdapat wiper, defogger, dan sepasang sensor parkir. Oke guys, kita lanjutkan ke bagian interior. Masuk ke interior Suzuki Ignis 2021, kalian tidak akan merasa ubahan apapun dibandingkan versi lama. Karena memang layout dashboard Suzuki Ignis yang sudah futuristis ini tidak ada ubahan desain. Namun kalau kita bandingkan antara tipe GX dan GL, akan ada perbedaan yang mencolok, yakni pada corak warna. Di trim GX, konsol bagian tengah dan gagang penutup pintu dalam mengikuti warna eksterior. Jelas ini menambah kesan funky pada mobil yang tak akan kalian temukan pada Ignis tipe GL. Selain itu, tipe GL juga tidak terdapat head unit layar sentuh, pengaturan AC digital climate control, dan tombol pengatur audio di setir. Kualitas audio dari mobil ini cukup bagus ya untuk di kelasnya. Aku akan coba rekam suara dari audio mobil ini dengan durasi pendek karena takut kena copyright. Baca. Oh iya, sebelum kita dengerin audio mobil ini, aku jelasin kalau pada head unit layar sentuh terdapat radio, pemutar video dari USB, Bluetooth untuk memutar musik dari gadget, dan bisa menerima telepon langsung loh guys. Oke, kita dengarkan sebentar ya audionya. Kelegaan baris kedua. Untuk baris kedua ini cukup sedang, kelapangan ruang ya guys. Dengan tinggi badan saya yang 155 cukup lega, tapi akan beda cerita jika kalian tingginya 170 ke atas. Tentu akan sedikit terasa sempit. Untuk bagian bagasi, meskipun dimensi mobil ini
tergolong imut karena panjangnya hanya 3,7 meter. Namun kapasitas bagasi bisa dibilang cukup lega. Kapasitas bagasinya mencapai 260 liter. Jika masih kurang, kalian dapat melipat kursi penumpang belakang dengan mode pelipatan 60:40 untuk mengangkut barang yang lebih besar. Fitur Suzuki Ignis 2021. Multi Information Display. Suzuki Ignis 2021 tipe GX dilengkapi dengan layar Multi Information Display atau MID yang lengkap. Yang menyenangkan adalah meski kualitas layar LCD yang digunakan belum full pixel, namun informasi yang disajikan cukup lengkap. Dari mulai konsumsi BBM rata-rata, konsumsi BBM real time, jam, suhu luar kendaraan, sisa jarak tempuh yang dapat dilewati berdasarkan sisa BBM di tangki, posisi gear, odometer, dan triple meter A dan B. Start Stop Engine. Dengan adanya fitur Start Stop Engine dan Smart Entry, kunci hanya perlu dikantongi saja dan tekan tombol pada gagang pintu untuk proses membuka dan mengunci pintu. AC Climate Control. Khusus untuk Suzuki Ignis 2020 tipe GX, sudah dilengkapi dengan pengaturan AC digital dengan fungsi Climate Control. Dengan adanya fungsi ini, suhu di dalam kabin dapat secara otomatis disesuaikan oleh sistem climate controlnya. Makin lengkap karena defogger kaca depan dan belakang juga dapat diatur dari sini. Hal ini jelas membantu apabila kaca depan maupun belakang Suzuki Ignis kalian mengalami pengembunan yang dapat mengurangi visibilitas dan tentunya membahayakan saat mengemudi. Kemudian tilt steering. Untuk kemudi Ignis ini sudah bisa tilt ya guys, tapi belum bisa teleskopik. Namun menurut aku setir teleskopik juga tidak terlalu kita perlukan untuk mobil ini karena posisi mengemudinya menurutku sudah cukup nyaman dan terbaik di kelasnya. Mesin Suzuki Ignis 2021. Ignis 2021 yang dijual di Indonesia ini menggunakan mesin yang sama dengan Ignis sebelum facelift, yakni unit 4 silinder berkapasitas 1200 cc dengan kode K12M. Mesin ini memiliki output tenaga 83 PS atau sekitar 85 HP pada 6000 rpm serta torsi 113 Nm di putaran mesin 4200 rpm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua pilihan transmisi, yakni manual 5 percepatan atau auto gear shift atau AGS. Khusus untuk Ignis yang kita pakai review ini yang tipe manual 5 percepatan ya guys. Oke, nggak perlu menunggu lagi. Sekarang aku coba review berkendara pakai Ignis ini ya. Ignis yang mampu memuat 5 penumpang, memiliki dimensi 3700 x 1690 x 1595 mm. Pastilah kalah bongsor dibandingkan dengan Toyota Rush yang biasa dipakai RD Kitchen. Tapi Ignis sangat lepas untuk jalanan perkotaan. Tubuhnya yang kompak membuat sangat mudah memasuki jalanan sempit atau nyelip-nyelip di kemacetan, apalagi ditunjang radius putar hanya 4,7 meter. Menjadikannya sangat mudah untuk parkir dan putar balik dengan tempat terbatas. Untuk berkendara, mesin Ignis ini bisa dikatakan fleksibel ya guys. Mau endut-endutan ala macet enak, digenjot dengan kecepatan 150 km per jam dapat diraih dengan mudah dan nggak banyak mikir. Terus setirnya ini loh, ampun, enteng banget guys. Effortless muter-muter setirnya. Pandangan ke depan dan ke instrumen pendukung di dashboard juga kombinasinya menurut aku pas banget. Dan juga konsumsi bahan bakarnya irit nggak ketulungan, yaitu 18 km per liter. Terus satu lagi yang menarik, Ignis punya jarak terendah ke tanah yang sama dengan Avanza, yaitu 180 mm. Ini cocok dengan karakter sebagai SUV dengan kemampuan menempuh tipe jalanan yang tidak rata. Angka ini juga menjadikan Ignis sebagai city car dengan ground clearance tertinggi di kelasnya.
Untuk bantingan suspensinya, Ignis bisa dikatakan tergolong sedikit keras. Namun jangan khawatir, karena kenyamanannya masih cukup terjaga saat mobil dijalankan. Oke, kesimpulannya dari Ignis 2021 ini lebih banyak seru, asyik, dan menyenangkan ya guys. Beneran deh, buat anak muda atau keluarga muda yang anaknya masih kecil-kecil, yang butuh mobil asyik, keren, irit, lincah, dan lumayan kenceng, Ignis adalah sebuah top list yang harus kalian pertimbangkan. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa, walau hidup tidak semudah like, komen, dan subscribe, tapi untuk channel ini kalian harus like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih semuanya. Bye-bye.